yang bilang gini, kok makin saya ikut Tuhan sungguh-sungguh justru kehidupan keuangan saya morat-marit. Bisnis saya jungkir balik. Ada di sini yang ngalamin gitu? Makin sungguh-sungguh sama Tuhan malah makin diuji. Justru lewat kesulitan-kesulitan hidup kita bertumbuh. Saya mengalami pertumbuhan yang pesat dalam hidup saya justru di saat saya ditinggal orang tua saya. Justru di saat saya harus berjuang buat hidup saya. Ketika saya harus sekolah Alkitab dan kerja sendiri, cari duit sendiri untuk bayar kuliah saya. Justru pengalaman-pengalaman dengan Tuhan kita alami di lembah-lembah kekelaman. Dan disitulah kita punya iman. Dan kita tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan tidak ada karena dia terlalu nyata dalam hidup kita. Keajaiban yang bekerja dalam hidup kita terlalu hebat. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan ke depan kita percaya dia beserta kita. Immanuel. Amen. Hari ini saya akan khotbah tentang tertanam di tempat yang tepat. Nanti jam 3 saya akan lanjutkan yang bagian kedua. Bagian yang pertama saya ingin khotbah tentang dibersihkan Tuhan. Kita ingin Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Kita baca ayat kedua. 3, 2, 1. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kita lompat di ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita lompat ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tertanam di tempat yang tepat? Yesus adalah pokok anggur yang benar, katakan amin. Jadi kalau kita tertanam di dalam Kristus, berarti semua ini tepat. Kita berada di tempat yang tepat, tertanam di tempat yang tepat. Yang pertama, kita pasti dibersihkan. Katakan saya pasti dibersihkan. Kita akan mengalami proses pemurnian hati, pembentukan karakter. Orang bilang kalau gue berada di tempat yang tepat, semua aman, semua menerima gue, semua sayang sama gue. Enggak. Justru di tempat yang tepat kita ditempah, katakan amin. Yang kedua, kalau Anda berada di tempat yang tepat, Anda berbuah banyak. Katakan saya berbuah banyak. Yang ketiga, kalau Anda berada di tempat yang tepat, Bapa dipermuliakan dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan Bapa harus dipermuliakan dalam hidup saya. Khusus ibadah ini saya akan kupas dalam tentang dibersihkan Tuhan. Berada di tempat yang tepat. Kita akan mengalami yang namanya pembersihan. Dibersihkan Tuhan. Apa itu dibersihkan? Yesus mengambil contoh pohon dan ranting. Dipangkas bagian-bagian yang tidak berguna. Dipangkas bagian-bagian yang menghambat pertumbuhan. Kalau sebuah pohon tidak berbuah, biasanya daunnya yang dibuang. Katakan amin. Pasti akan dibersihkan. Nah, waktu kita dibersihkan sama Tuhan, dimurnikan sama Tuhan untuk bagian-bagian di hidup kita, di hati kita, dalam karakter kita, motivasi hati kita yang tidak benar, yang tidak berguna, yang menghalangi kita untuk jadi berkat bagi orang lain, yang menghalangi kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, menghalangi kita untuk terus dewasa di dalam Tuhan, pasti akan dibersihkan. Kita akan mengalami yang namanya pemurnian hati. Motivasi kita akan diluruskan Tuhan. Dan itu tidak gampang. Yang namanya diproses itu nggak enak. Tapi itu yang akan memurnikan kita. Membentuk karakter kita. Dan membuat hidup kita berbuah banyak. Katakan amin. Dibersihkannya lewat apa? Dibersihkan yang pertama lewat gesekan dengan sesama. Di tempat di mana Tuhan menanammu. Kamu akan digesek di situ. Kamu akan ngalamin panas. Saya tidak janjian sama Pastor Jojo, tadi pagi Pastor Jojo khotbah tentang ayat yang sama. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau karakter kita mau makin indah, kita akan diasah sama orang-orang yang ngeselin kita, yang bikin kita merasa tersinggung. Kalau kita tinggi hati, kita akan digesek sama teman-teman yang membuat kita merasa tidak dihargai. Yang mengerti katakan amin. Kalau motivasi hati kita tidak lurus, kita akan ketemu sama orang-orang tuh yang hajar kita habis-habisan dan membuat kita tidak diperhitungkan. Gesekan dengan sesama, benar-benar memurnikan hati. Nah, bagaimana Anda tahu Anda sedang dimurnikan Tuhan?
Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kadang-kadang kita berpikir kitalah yang baik, orang lain yang tidak baik. Seringkali kita berpikir, heran ya tuh orang tukang bikin onar. Padahal kita sendiri harus lihat apakah kita yang di sini bikin onar, di sana bikin onar. Pernah dengar orang sering bilang gini, kalau di mana-mana kamu bilang bau, berarti yang bau kamu. Bagaimana kita tahu hati kita yang sesungguhnya? Who we are adalah reaksi hati kita ketika tekanan itu datang dalam hidup kita. Gesekan dengan sesama justru menyadarkan hati kita yang sesungguhnya. Mari kita lihat Matius 12 ayat 33. Kita baca sama-sama. Yesus bilang apa? Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kita bisa bilang buahnya manis atau asam itu dari buahnya. Amen. Nah, Anda harus ngerti bahwa pohon yang berbuah manis pasti sering dilempar batu sama orang. Kita udah sering dengar itu kan? Pohon yang manis buahnya pasti sering dilempar batu. Kenapa? Karena orang yang hidupnya buahnya manis, jadi berkat, bermanfaat, itu diinginkan banyak orang. Dikasihi banyak orang. Banyak orang yang mengharapkan kehadirannya. Gak ada lu gak rame gitu. Tapi masalahnya gini, banyak yang suka sama kita, banyak yang terberkati sama hidup kita, tapi banyak juga yang iri. Waktu pohon itu dilempari batu, kan buahnya manis nih. Waktu dia dilempar batu, saya mau tanya, buah yang jatuh itu manis atau asam? Manis. Orang biar dijahatin kayak gimana, kalau hatinya baik, dia akan tetap baik. Gak mungkin pohon yang buahnya manis dilempar batu, dia balas dendam, dia lempar balik yang asam. Gak ada. Gak mungkin. Pohon yang dilempar batu itu tetap menjatuhkan buah yang manis. Bicara gini, setiap kali kita disakiti orang, setiap kali kita ngalamin gesekan sama orang, sejahat apapun orang sama kamu, buahmu, respon hatimu, tindakanmu pasti tetap baik kalau kamu pohon yang baik. Amen. Gesekan itu hanya akan membuat kamu makin berbuah manis. Kamu jadi makin reda hati. Saya percaya gini, gak mungkin untuk bertumbuh gak ada gesekan. Justru orang-orang yang menang dalam gesekan, dia akan berbuah manis. Saya belajar sabar karena menghadapi orang-orang yang gak sabaran. Saya suka ngeledek orang-orang yang bilang saya galak dan Pastor Jojo sabar. Saya bilang kalian selalu menghakimi buku dari sampulnya. Don't judge the book by the cover. Anda boleh tanya semua staf dan anak-anak siapa yang lebih sabar. I'm serious. Tapi saya sadar, saya bisa sabar karena punya suami yang gak sabaran. Saya pernah pacaran, nungguin dia janji ketemu 3 jam. Pak Ali bilang 1 jam maksimal gue tinggal. Saya 3 jam tetap nunggu. Ada cowok Korea nemenin saya di sebelah saya. Zaman sekarang Korea, gue udah biasa aja. Cowok Korea di sebelah saya bilang gini, pacar kamu keterlaluan. Kamu mesti nunggu dia 3 jam, tinggalin aja. Saya enggak, saya sabar. Saya nungguin Jojo jemput saya pulang sekolah waktu kuliah. Tebak apa yang dia lakukan selama saya menunggu? Dia tidur siang. Apa saya marah? No, saya makin cinta. Cinta sama Jojo. Cuma Jojo seorang. Well, Matius 7 ayat 17 gini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18 Yesus bilang gini, tidak mungkin, katakan tidak mungkin. Pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Gak bisa.
Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Kalau dilanjutin, karena ucapan mulut itu keluar dari hati. Orang mau tahu hatinya baik atau enggak, itu lihat ngomongannya. Kalau hatinya baik, sejahat-jahatnya orang sama dia enggak jahat sama orang. Amen. Saya dicaci maki orang sering, tapi saya enggak balas dengan caci maki. Saya dihina orang sering, tapi saya enggak balas menghina. Mari lihat, apakah buahmu semakin manis? Kalau buahmu baik, berarti kamu menang. Kamu mau diasuh Tuhan. Kamu mau belajar lebih sabar. Yang pelit-pelit dikerjain. Supaya jadi belajar murah hati. Amin. Orang-orang yang bocengli suruh bayar. Biar belajar menabur. Gesekan harus terjadi supaya ada pertumbuhan dalam karakter kita. Yang berikutnya, proses Tuhan membersihkan kita. Itu melalui teguran dari orang tua. Teguran dari pemimpin. Didikan dari mentor. Itu yang menggesek kita dan membersihkan kita. Supaya kita lebih bersih. Ibrani 12 ayat 11, kita baca sama-sama. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan, katakan buah kebenaran. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dengar baik. Waktu kita ditegur, waktu kita ditekan, waktu kita diperintah-perintah sama atasan, waktu kita dimarahi, nggak ada yang happy. Betul? Sakit, tersinggung. Waktu Ici berdiri tahun pertama, banyak yang angkat kaki. Kenapa? Gesekan antar teman-teman pelayanan. Banyak yang tersinggung, nggak suka ditegur. Ada leader yang mau kabur. Sampai saya panggil, saya nangis-nangis, saya bilang jangan pergi. Gesekan sama teman langsung mau angkat kaki. Ditegur pemimpin, pindah gereja. Saya bilang, satu kali. Pastor Jojo sama saya duduk sama leader suami istri. Pastor Jojo kalau sama pengerja super sabar. Cuma sama orang lain, dia super sabar. Dia duduk di meja dan bilang gini, serius aku gak sabar kalau sama orang. Sama yang bandel-bandel saya tegas. Pastor Jojo bilang gini, sorry lah. Henny gak bermaksud menyakiti kamu. Ayolah jangan keluar. Kami butuh kamu di sini. Tetaplah melayani di IJ. Saya saking marahnya, saya bangkit berdiri, saya duduk lebih dekat dengan dia, saya duduk dan hadapi mukanya. Saya bilang gitu, stop. Tunggu dulu. Pikir baik-baik sekali lagi. Kamu masih mau bertumbuh gak di sini? Kamu mau gak dipimpin oleh seorang pemimpin seperti saya? Kamu mau gak dididik, dimentor oleh gembala seperti saya? Karena saya tidak akan berubah hanya demi kamu. Karena standar kebenaran tidak bisa diturunkan. Kalau kamu mau dididik, kamu mau tertanam di sini, kamu berubah. Kalau kamu tidak bisa terima saya sebagai gembala, kamu boleh melayani tempat lain. Bukan sombong. Orang yang tidak mau dididik, itu buang waktu. Saya tidak di sini untuk nyenangin hati siapapun. Saya di sini karena panggilan Tuhan. Amen. Banyak yang marahin saya, Bu Henny terlalu keras. Bodoh amat, lu mau berubah gak? Kadang-kadang orang Kristen bokamsut kok. Kata Pak Ali, iblis saja minder sama orang Kristen. Saya mengasihi semua pengerja. Saya mau mereka hidup baik. Istrinya nangis-nangis karena suaminya selingkuh. Masa didiamin? Ya enggak bisa. Hajar sama saya. Mau melayani lepaskan wewe gombelmu. Enggak ada lu tua bertiga apaan? Didikan dari pemimpin yang dalam ranah kebenaran akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidupmu. Waktu kita diproses lewat pemimpin, kita ditegur keras, kita dididik, kita dihajar, pasti sakit. Tidak mungkin. Kita merasa direndahkan. Tapi itu yang membersihkan hati kita dan merendahkan hati kita. Kita belajar rendah hati, mau dibimbing. Amsal 20 ayat 30 berkata, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Darah Yesus membersihkan kejahatan kita. Amin. Tapi dengar, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Untuk memurnikan hati. Membuat orang tuh motivasinya tulus dan murni. Harus dipukul. Ganjaran yang diberikan oleh pemimpin yang baik. Di dalam firman Tuhan.
orang tua yang takut Tuhan, mentor yang mengasihi kamu, pasti akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidupmu. Dan kamu akan hidup dalam damai. Kenapa? Karena kamu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Masalahnya gini, seringkali banyak orang gak suka ditegur, apalagi kalau banyak duit. Makanya di sini saya memperlakukan semua sama, kaya miskin sama. Gak ada favoritism. Karena gini, seorang hamba Tuhan gak boleh takut sama manusia. Karena firman Tuhan berkata, takut akan manusia mendatangkan jerat. Jadi kalau saya mau tegur, saya tegur. Gak peduli lu nyumbang berapa. Saya juga gak tahu sih Anda berpuluhan apa enggak. Karena saya gak pegang keuangan. Jadi saya gak perlu sungkan sama orang gue gak tahu. Sorry ya kalau ada yang merasa, kok Bu ini gak tahu sih gue nyumbang. Saya gak pernah lihat. Saya gak tahu. Amsal 15 ayat 12 berkata, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Orang tuh kalau gak mau ditegur, dia bukannya terima masukan, dia malah mencemooh balik. Malah ngomongin orang yang ngajarin dia. Makanya gak heran, banyak orang yang jelek-jelekin atasan, jelek-jelekin orang tua, jelek-jelekin mentornya. Karena orang yang angkuh, bukannya mendengarkan masukan, mendengarkan didikan, tapi berbalik mencemooh yang menegur. 1 Timotius 1 ayat 5, kita baca sama-sama. 3:21. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Ayat 6, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Dinasehatin baik-baik, bukannya dengerin. Tujuannya kan supaya gini, hati nuraninya jadi murni. Yang tadinya motivasinya gak lurus dilurusin. Imannya jadi benar. Tapi malah berbalik, ngegosipin pemimpin. Ditegur gak seneng malah ngomongin pemimpin di belakang. Banyak. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, waktu ditegur itu dia belajar. Katakan amin. Amsal 19 ayat 25. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insyaf. Lihat buahnya. Kalau orang tuh buahnya baik, ditegur itu insyaf. Bertobat, katakan amin. Bukannya malah gak cocok gue di sini. Bu Heni terlalu galak, kurang sabar. Keluar. Loh, kalau memang bukan tempatmu di sini, saya gak tahan kamu. Tapi kalau Anda mau bertumbuh, Anda mau tertanam, Anda harus mau ditegur pemimpin. Karena itulah yang memurnikan hatimu dan mengajar kamu untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Katakan amin. Mari bertobat, mari belajar rendah hati. Yang terakhir, proses Tuhan yang membersihkan kita melalui apa? Melalui kesulitan-kesulitan hidup. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3 sama-sama. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan juga memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan izinin pergumulan-pergumulan hidup terjadi dalam hidup kita meskipun kita melayani Tuhan. Ada yang bilang sama saya, Ci, saya rajin melayani, tapi kok bisnis saya sepi. Saya rajin memberi, tapi saya tetap ngalami kesulitan dalam keuangan. Pekerjaan saya banyak tantangan, pabrik saya nggak jalan. Saya jual aset lama banget gak laku-laku. Banyak yang bilang gini, kok makin saya ikut Tuhan sungguh-sungguh justru kehidupan keuangan saya morat-marit. Bisnis saya jungkir balik. Ada di sini yang ngalamin gitu? Makin sungguh-sungguh sama Tuhan malah makin diuji. Di sini ada nggak anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan tapi nggak ngalamin problema dalam keuangan? Angkat tangan. Nggak ngalamin problema dalam bisnis, ada angkat tangan? Setiap kali saya duduk dengan pemimpin-pemimpin ICI, saya dan Pastor Jojo mendedikasikan waktu kami, mementor, memuridkan. Karena kami percaya mengubahkan orang adalah pemuridan.
Kami duduk dengan leader-leader ICI dua-dua. Kami kasih waktu 2-3 jam dan kami bahas. Bagaimana keuangan mereka, bagaimana bisnis mereka, bagaimana keluarga mereka, rumah tangga mereka. Dan bagaimana keadaan anak-anak mereka, kesehatan mereka. Kami bicarakan semua. Dan kami pelajari dari mereka yang bersaksi kepada kami. Mereka ngalami tekanan dalam dunia usaha. Ngalamin masalah dalam keuangan. Tapi yang saya lihat gini, mereka tumbuh dewasa. Mereka lihat penyertaan Tuhan. Dan mereka belajar mengandalkan Tuhan. Dan melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Amen. Kita gak akan pernah ngalami Tuhan. Kita gak akan pernah ngalami pertumbuhan iman. Menjadi dewasa tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mengalami tangan Tuhan menyertai kita. Amen. Justru lewat kesulitan-kesulitan hidup kita bertumbuh. Saya mengalami pertumbuhan yang pesat dalam hidup saya justru di saat saya ditinggal orang tua saya. Justru di saat saya harus berjuang buat hidup saya. Ketika saya harus sekolah Alkitab dan kerja sendiri. Cari duit sendiri untuk bayar kuliah saya. Ketika saya dipanggil Tuhan pulang ke Indonesia. Saya tidak takut. Januari 2006. Karena apa? Karena saya pernah mengalami pertolongan Tuhan yang sangat banyak di hidup saya. Justru pengalaman-pengalaman dengan Tuhan kita alami di lembah-lembah kegelaman. Dan disitulah kita punya iman. Dan kita tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan tidak ada karena dia terlalu nyata dalam hidup kita. Keajaiban yang bekerja dalam hidup kita terlalu hebat. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan ke depan kita percaya dia beserta kita. Immanuel, amen. Proses pergumulan hidup diizinkan Tuhan. Supaya membersihkan hati kita dari Mesir. Hidup-hidup dalam dosa. Hidup-hidup masa lalu kita yang penuh dengan kekelaman. Tuhan mau cuci itu dari hidup kita. Mau bersihkan kita. Kemudian dia membuat kita belajar mengandalkan dia. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi kita hidup dari kebenaran Allah. Tuhan membuktikan dia setia ketika kita taat akan firman-Nya. Tuhan memelihara hidup kita. Dan supaya kita belajar taat kepada Tuhan. Dan mengikuti jalan-jalan dunia. Saya percaya gini. Waktu kita sungguh-sungguh tertanam. Di sebuah tempat yang tepat. Bukan rasa nyaman. Tapi gesekan. Bukan pujian, tapi teguran. Bukannya kelimpahan. Tapi kita akan ngalamin proses kesulitan. Tapi kalau kita menang dalam 3 area ini, kita akan melihat buah yang manis lahir dari hidup kita. Kita akan lihat iman kita bertumbuh. Dan kita akan melihat tangan Tuhan menyertai segala yang kita kerjakan. Tapi kita harus terus kuat di dalam Tuhan. Tertanam komitmen, mendedikasikan hidup kita. Sampai melihat buah-buah itu ada di hidup kita. Amen. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Pengerja-pengerja full-timer ICI yang pertama kali bekerja sama kami. Terkejut ketika dipimpin sama seorang Pastor Jojo yang begitu tegas, dinamis. Yang gak kenal kata gak bisa. Mereka tertekan, mereka stres, curhat sama saya. Lalu saya bilang gini, ikuti saja, karena dia pemimpin. Kamu akan lihat kapasitasmu diperbesar. Semua lelah yang kerja sama suami saya, sampai ada joke di antara full time begini. Kalau mau kerja sama ICI harus bisa belah lautan. Kalau mau kerja sama Pastor Jojo harus bisa belah lautan. Tapi saya kasih tahu, lihat balik 2 tahun lalu, sampai ke hari ini. Pemimpin-pemimpin ICI jauh lebih baik. Mereka jauh lebih excellent. Mereka jauh lebih setia. Kapasitas mereka yang tadinya gak bisa jadi bisa. Jangan cari rasa nyaman dalam ikut Tuhan. Amen. Karena Yesus berkata, barang siapa ingin mengikut aku, harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan ikut aku. Yang mau setia ikut Tuhan sama-sama, katakan amin. Kita berdoa sama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau kami boleh tertanam di tempat yang tepat. Kami bersyukur kalau di komunitas ini kami boleh lihat perubahan hidup. Jiwa-jiwa ngalami Tuhan, diselamatkan. Setiap bulan kami lihat banyak jiwa yang dibaptis terima Tuhan. Kami bersyukur buat pertumbuhan karakter, pertumbuhan rohani. Dan juga berkat-berkat yang Tuhan tumpahkan dalam hidup setiap orang-orang yang tertanam di ICI. Tuhan, kami mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Berdoa agar setiap kami yang ada di sini, kami mau tetap setia kepada tempat di mana Tuhan menanam kami.
sampai kami lihat janji-janji Tuhan digenapi di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amen.